di rezim ini Anda terganggu nggak? Itu kan poin yang mau ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya. Langsung dijawab. Terkait tentang hal tersebut, pertama yang tak bisa dibantah adalah pemilihan rektor setiap kampus itu kan dipilih oleh presiden beberapa persen. Ada persenannya. Ya kan, itu kan saya bilang ini anak-anak ini nggak punya ilmu, saya bilang turunnya. Makanya saya bilang Anda itu bukan keseleo, tapi Anda itu memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama sekali. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bang Teddy Kusnaidi dibuat stres, dibuat pusing oleh Kak Harudin. Ya karena ditanyai berbelit-belit, ditanyai ngalor ngidul. Ketika ada pertanyaan seperti itu, seharusnya ya langsunglah menjawab dengan tegas. Tetapi ini malah berbelit-belit, apalagi membandingkan dengan Orba dan di zaman Presiden Joko Widodo, bahwa di zaman Orba mendapatkan kesejahteraan dan juga kebebasan. Kebebasan apa yang didapat di zaman Orba dan kesejahteraan apa yang didapat di zaman Orba? Kebebasan aja dikebiri, apalagi kesejahteraan. Ya memang, apalagi Kak Harudin tersebut menyebut tentang kesenjangan sosial. Ya menurut saya malah yang dulu itu kesenjangan sosial lebih parah. Sekarang kita lihat semua hampir mempunyai sepeda motor, bahkan mobil. Hampir rata-rata mempunyai sepeda motor. Dulu yang mempunyai televisi aja satu RT kemungkinan satu. Dan kalau kita melihat TV pada zaman Orba, ya rame seperti kita nonton bioskop. Itu kesejahteraan yang didapat. Ya enggak lah, lebih sejahtera sekarang. Kemungkinan dulu stasiun televisi dimonopoli ya sama TVRI. Tapi sekarang kebebasan berpendapat itu sangat lebar banget. Bahkan kita mengomentari apapun gak masalah. Nah, kemungkinan kalau Presiden Joko Widodo itu otoriter, ya pasti tidak ada lah namanya Twitter di Republik ini, Facebook di Republik ini. Bahkan semuanya diatur oleh pemerintah. Tetapi ini kan enggak. Presiden Joko Widodo menjamin demokrasi, menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi tidak ada lah yang dikebiri tentang kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat di negeri ini. Jadi menurut saya Kak Harudin ini agak ngaco sih, membandingkan Orde Baru dan Presiden Joko Widodo. Langsung ke Presiden Joko Widodo, nggak ke SBY dulu tetapi langsung ke Presiden Joko Widodo, seolah-olah memang menyerang Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI), Kak Harudin terlibat friksi dengan pegiat media sosial Teddy Kusnadi. Kak Harudin menyoroti kebebasan berpendapat era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Dalam diskusi di catatan Demokrasi TV One, Kak Harudin awalnya menjelaskan maksud pernyataannya yang sempat viral dan menuai kritik soal era Orde Baru dan Orba yang beri kebebasan berpendapat. Dia mengatakan maksud pernyataannya itu sebagai pembanding antara Orde Lama, Orba, dan era pemerintahan Jokowi. Saya sampaikan klarifikasi sebagaimana benar-benar waktu itu. Pada Orde Baru itu kita tidak punya kebebasan, tapi memperoleh kesejahteraan, kata Kak Harudin yang dikutip Viva dari YouTube TV One News pada Rabu 20 April 2022. Dia menyinggung soal kesejahteraan di era Orba bisa dilihat dengan kesenjangan sosial yang sempit. Berbeda dengan kondisi sekarang yang justru kesenjangan tambah melebar. Kak Harudin merujuk Ofam yang menyampaikan 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara 100 juta penduduk miskin. Menurut dia, dari indeks 2004 hingga 2017 semakin tinggi kesenjangan antara kaya dan miskin. Menurutnya, dalam kebebasan berpendapat yang sulit jangan terulang kembali. Ia tak menampik banyak masalah kebebasan dan pelanggaran HAM di era Orba. Ia pun punya alasan membandingkan dengan era Jokowi saat ini. Kenapa kita ke era sekarang? Bagaimana janji Presiden mengungkap tentang HAM? Presiden Jokowi meminta masyarakat meminta aktif untuk mengkritik pemerintah. Di sisi lain, ujar Kak Harudin. Kak Harudin yang belum selesai jelaskan paparannya, Teddy Kusnaidi langsung memotongnya.
Dengan geram dia langsung bertanya kepada mahasiswa Universitas Riau tersebut, "Hei, kasih tahu saya, kalau seandainya rezim ini otoriter, kamu sudah tidak ada di dunia ini," tandas Teddy dengan nada tinggi. Khairudin pun meminta agar Teddy memberikan kesempatan dirinya berbicara, sebab ia menghormati Teddy saat menyampaikan argumennya. "Saya dari tadi izinkan abang berbicara, jadi izinkan saya berbicara menyampaikan poin-poin saya," tutur Khairudin. Presenter catatan Andruda Mirsuri meminta Teddy untuk beri kesempatan kepada Khairudin berbicara. Teddy bilang bahwa Khairudin berbicara ngawur dan gak jelas. "Saya nggak minta pengajaran dari kamu, jelas poinnya aja," ujar Teddy. Khairudin pun melanjutkan paparannya. Dia menyampaikan kebebasan untuk mengkritik daerah sekarang seperti dihadapkan terhadap dua hal, yaitu buzzer dan ancaman Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadikan seperti itu, jangan sampai hari ini kita seperti mundur. Jadi perbandingannya seperti itu, sebut Khairudin. Dia menambahkan, untuk kesejahteraan saat ini juga dipertanyakan sebab utang pemerintah sekarang di tahun 2022 sudah melebihi 7.000 triliun. Belum selesai Khairudin bicara, lagi-lagi Teddy menyanggahnya. Dia mempertanyakan soal kebebasan di era Jokowi. "Bos, soal kebebasan apakah Anda di rezim ini merasa terganggu nggak?" "Itu kan poin yang saya tanya Teddy. Apakah Anda diintimidasi rezim ini di poin ini?" "Itu yang ditanya, apakah Anda diintimidasi rezim ini?" lanjut Teddy. Khairudin lalu menjawab, dugaan intimidasi terhadap kritik mahasiswa itu salah satunya dengan cara pemilihan rektor sejumlah universitas secara langsung oleh Presiden. Teddy kembali memotong argumen Khairudin. Dia menuding anak-anak BEMSI seperti tidak punya ilmu. "Makanya saya bilang anak-anak ini gak punya ilmu. Maka itu saya bilang Anda bukan keseleo, tapi Anda tidak punya dasar, tidak memiliki ilmu sama sekali," kata Teddy. "Anda kan bertanya tentang kebebasan," jawab Khairudin. Teddy merespon bahwa kalau mau bicara tentang Undang-Undang Dasar itu sudah jelas. "Saya mau tanya Anda di rezim ini, apakah kebebasan Anda dikebiri nggak?" tanya Teddy lagi. Khairudin dengan tenang coba menjawab Teddy. Dia melanjutkan bahwa beberapa pengurus BEM belum mendapatkan surat keputusan SK dari rektor. Belum lagi mahasiswa yang menggelar aksi turun ke jalan langsung dipanggil pihak rektorat. Bagaimana surat pemanggilan waktu melakukan aksi? Itu kan kita tidak membedakan antara Orde Baru dan Orde sekarang, tuturnya. Dia hanya meminta agar era sekarang bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Dia tak ingin persoalan kebebasan terhambat terulang lagi. Itu jadi pembelajaran bagaimana hari ini tidak ada yang menyampaikan bahwa hari ini lebih buruk dari Orde Baru. Tapi hari ini saya sampaikan kita jangan seperti mundur, jelas Khairudin. Diketahui sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI Khairudin tengah jadi sorotan terkait ucapannya tentang masa Orde Baru lebih baik dari masa sekarang. Hal itu diucapkan saat Khairudin menjadi pembicara di acara Hot Room yang dipandu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pada Kamis 14 April 2022 lalu. Namun melalui media sosialnya Khairudin meralat ucapannya. "Hari ini kesejahteraan contoh misalnya di Orde Lama, kita peroleh yang namanya kebebasan, tetapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita punya kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan?" ungkap Khairudin dalam dialog tersebut. Lalu Hotman langsung menyela ucapan Khairudin terkait ucapan tersebut. "Jadi menurut Anda gimana? Apakah kesejahteraan dan kebebasan sudah diperoleh?" tanya Hotman. Lalu Khair langsung menjawab bahwa saat ini kesejahteraan dan kebebasan yang ada saat ini belum merata. "Ya, belum merata. Bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat masih belum ada. Yang disorot malah tentang kericuan-kericuan ketimbang fokusnya," lanjutnya. Ucapan Khairudin tersebut langsung menuai kontroversi warganet. Sejumlah warganet menilai ada yang diucapkan Khair sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat saat itu yang merasa terkekang oleh rezim Orba yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sadar ucapannya jadi kontroversi di masyarakat, melalui akun media sosial pribadinya, Khair langsung meralat ucapan tersebut. Dia langsung menuliskan kata-kata yang berseberangan dengan apa yang diucapkan dalam acara yang dipandu oleh Hotman Paris itu. Maksud dari menyampaikan Ketua BEMSI adalah reformasi harusnya menjadi sintesa dari Orde Lama dan Orde Baru, yaitu mendapatkan kesejahteraan dan kebebasan. Karena itulah cita-cita dan semangat dari reformasi, tulisnya dalam akun media sosialnya Khairudin. Koreksi dari Ketua BEMSI, Orde Baru kita dapat kesejahteraan, tetapi tanpa kebebasan dan keadilan, tambahnya lagi.